Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya itu pengen ngebahas tentang perumahan lagi ya. Jadi saya bakalan ngajak teman-teman semua untuk virtual tour rumah tipe barunya si Harvest City gitu. Jadi di kawasan perumahan Harvest City ini dia akan ada keluaran terbaru, produk baru ataupun rumah baru, rumah tipe baru yaitu tipe Salvia. Yang kabarnya, infonya, menurut info akan ada di kawasan klaster Suite Alba gitu. Nah, ini dia penampakan lingkungannya ya seperti ini. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis, oke ya. Nah, sambil nonton videonya, jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi sebelumnya saya bakalan ngasih tahu dulu nih denahnya seperti apa gitu. Oke, langsung aja ke denahnya. Cuman ini tuh agak lemot ya. Jaringannya tuh agak lama, jadi mohon bersabar. Nah, akhirnya ini dia denahnya. Jadi ini tuh rumah minimalis 2 lantai, cocok banget nih buat keluarga milenial saat ini gitu kan ya. Karena gayanya yang minimalis abis. Nah, ini kita lihat di lantai satunya itu ada carport yang cukup untuk satu mobil dan mungkin motor bisa ya masuk. Dan ada taman juga, taman kecil di depan rumah untuk ya lumayan lah ya untuk penghijauan ala-ala begitu. Ya, tapi di lantai satu ini nggak ada kamar ya, hanya ada ruangan apa keluarga sama toilet dan di belakang sana itu ada sisa lahan. Ini sih saya kurang tahu ya ukurannya tuh berapa, cuman yang saya dapat itu ya kayak gini denahnya. Nggak ada apa, belum ada ukurannya gitu kan. Jadi sisa lahan di belakang itu bisa tuh kalau misalkan kalian mau bangun apa gitu sesuai kebutuhan gitu kan, mau dibikin kamar lagi kah atau mungkin dibikin pengennya tuh dapurnya tuh dibikin yang paling belakang gitu ya terserah nunggu kalian gitu kan. Ataupun kalau kalian nggak mau renovasi nih, bisa juga ini dijadiin taman aja gitu, jadiin kebun ala-ala ya, ditanemin sayuran atau apapun itulah yang apa yang kalian suka gitu. Buat kalian yang suka berkebun. Jadi tanpa renovasi pun maksudnya udah bisa dihuni ya. Karena tuh ini tertutup gitu, nggak perlu ada lagi yang harus renovasi kecuali kalian mau nambah ruangan begitu. Nah, ini untuk lantai duanya itu terdapat kamar tidur dua, satu kamar anak, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke rumahnya ya. Lama lagi nih, pasti nih jaringannya. Nah, kan, nah ini dia nih. Kita masuk. Ini tampak luarnya ya, ini tampak keluarnya. Minimalis banget kan kelihatannya. Nah, itu ada taman kecil ya, yang tadi saya bilang taman kecil sama carportnya yang hanya muat satu mobil gitu. Dan sebelum itu masuk tuh kan ada tangga kecil tuh. Jadi kemungkinan rumah ini tuh agak tinggi ya. Gitu. Ini kalau saya sih suka ya kalau yang di depannya itu ada tangga gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dedeng. 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 Loading lagi. Nah, akhirnya masuk kita ke dalam rumahnya.
Jadi kalau dilihat dari depan ya, kita kan dari pintu masuk nih, ini pintu masuk kan. Nah, kita masuk tuh kalau kita masuk berarti sebelah kanannya itu kita ketemu sama yang namanya jendela ya. Ini jendelanya cukup tinggi nih kayaknya nih sampai bawah tuh kalau dilihat dari gambarnya ya, dilihat dari videonya nih. Nah, ini pencahayaannya kan artinya dapat nih, ya kan. Nah, ini ruang tamunya cukup untuk ini kalau misalkan kalian mau terkoneksi antara ini ya, apa ruangan yang lainnya ya, ini tuh cukup untuk 2 seater sofa gitu. Ini minimalis banget sih. Kemudian ini dindingnya itu yang paling saya suka nih. Ini ada aksen-aksen minimalisnya gitu. Gitu. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ini tuh saling terkoneksi satu sama lain gitu. Jadi antara ruang tamu, ruang makan, dan dapur itu saling terkoneksi. Jadi kalau misalnya kalian itu punya tamu, ya kan itu suasananya tuh akan lebih hangat lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tamu, kita menjemput tamu, makan-makan di sini tuh deket ya kan. Terus deket sama dapur juga gitu. Nah ini di sebelah sininya juga kan ada apa TV ya, jadi bisa buat ruang keluarga juga nih gitu. Dan dibikin ada storage-nya gitu, jadi bisa buat kulkas, naruh-naruh barang ataupun apapun itu gitu. Karena mengingat apa ruangan yang minimalis gitu. Atau mungkin di sofanya ini tuh di bawahnya tuh bisa dibikin laci-laci ya buat storage gitu. Jadi untuk apa ya supaya gampang gitu naruh barangnya karena kan ini minimalis ya. Dan di belakang sana itu yang tadi saya bilang sisa lahan ya kalau misalkan dijadiin taman lagi tuh bagus banget tuh ya ataupun direnovasi dibikin ruangan lagi juga. Nah, gitu. Nah, di belakang sini tuh tadi kalau lihat dari denah kan ada toilet ya di belakang sini tuh. Jadi kalau misalkan ada tamu itu nggak repot-repot lagi toilet ke atas gitu kan ya. Jadi ada di bawah gitu toilet. Kalau ada tamu eh, apa namanya mau ke toilet toiletnya toilet tamu gitu yang di bawah gitu. Kalau untuk keluarga tuh ada lagi di atas begitu. Jadi begini ya, penampakan interior yang di lantai satunya tuh bisa jadi inspirasi banget nih buat kalian yang lagi nyari inspirasi desain interior gitu ya. Nah, ini kalau dari sebelah kiri pintu masuk itu terdapat jendela, ya jendela lagi gitu. Karena ini kan depan tangga ya. Tangga itu tuh kan butuh penerangan gitu. Jadi ini bagus banget kalau dikasih jendela begini tuh. Jadi kita bisa lebih menghemat energi listrik begitu ya. Ini tangga menuju lantai atasnya. Terus juga di dindingnya tuh ada aksen-aksen kayak kayu gitu tuh. Minimalis banget gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya naik ke lantai atas. Let's go. Nah, mohon maaf ya yang nonton kalau misalkan hilang banget sih gitu. Ini karena jaringannya. Ya, oke, ini kita udah di lantai 2. Nah, ini tuh jadi apa yang di dinding aksen dinding ini tuh dari bawah sampai atas ya tuh oh keren. Jadi begini penampilannya. Oke, kalau misalkan kita itu dari bawah menuju ke atas itu langsung ketemu sama ini jendela gitu ya. Di koridor ini tuh ini kita ketemu sama jendela gitu. Jadi kalau misalkan pagi-pagi gitu kan kita baru bangun gitu kita ngelihat
pemandangan dari jendela ini tuh wow gitu kan. Ini tuh eh, berarti ini ngadep ke belakang ya. Jadi kalau misalnya ini yang di bawah sisa lahan tadi kita jadiin taman, kita begitu buka jendela, wah seger banget nih, hijau banget gitu. Oke, jadi di lantai 2 ini tuh ada 2 kamar ya, sama 1 kamar mandi. Nah, ini dia yang sebelah sini tuh ada kamar anak, kamar utama, dan kamar mandi. Gitu. Nah, jadi kita mau masuk ke kamar anak dulu nih. Nah, kita masuk ke kamar anak. Nah, ini kamar anaknya minimalis banget. Cukuplah untuk keluarga yang punya anak satu ataupun dua itu masih bisa lah ya. Karena bisa kita desain itu pakai kasur yang begini nih. Apa kasur tingkat kayak gini nih gitu. Ya, interiornya juga pas banget buat anak-anak gitu ya. Nah, sebelah sananya juga ada jendela. Jadi lagi-lagi pencahayaannya itu dapat banget ya. Nih jadi walaupun di kamar minimalis, tapi layak gitu karena ada jendela, ada ventilasi gitu kan. Jadi bikin kita tuh nggak ngap begitu. Untuk anak-anak tuh sehat gitu ya. Nah, terus kita keluar ke koridor, kita mau masuk ke kamar berikutnya. Nah, jadi ini kita kamar mandi nggak bisa masuk ya, cuma lihat dari luar doang. Jadi ya beginilah kamar mandinya. Di sebelahnya ada kamar utama. Kita masuk ke kamar utama, klik masuk. Ini udah diklik belum sih? Udah, ini lama, emang lama nih jaringan. Dikirain belum keklik. Nah, ini dia. Jadi kita lihat dulu dari kita masuk ya. Kita masuk itu di sini dari pintu masuk kita langsung lihat ini penampakan kamar utama minimalisnya ya. Jadi nih kalau misalnya ruangan minimalis gini tuh kita harus pintar-pintar menata ruangannya ya, menata perabotannya itu yang supaya terlihat lebih luas gitu. Dan ini kasur nih kalau misalnya dipepetin ke sini lagi nih, dipepetin ke sini. Nah, dipepetin ke sini nih, jadi lemarinya ini bisa lebih gede lagi gitu. Nah, dipepetin ke sini kan, tuh kasur, itu si lemari bisa lebih gede lagi gitu. Dan ataupun mungkin kasurnya nih, apa namanya, di bawahnya kasur ini dibikin laci-laci gitu ya untuk storage. Itu bisa juga gitu. Nah, ini sekeliling kamarnya, kamar minimalis. Namanya kamar minimalis kan ya, supaya terlihat lebih luas lagi itu tuh ada kaca-kacanya gitu lah ya. Ini tuh jadi ada di apa tiolet atau meja riasnya itu ada kacanya tuh yang lebar gitu. Jadi kelihatannya itu kesannya si ruangan ini tuh luas gitu. Nah, sebelah sininya itu wow, ternyata pintunya itu apa namanya, ternyata di sini tuh terdapat pintu ke kamar mandi ya. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya
kita beli nih rumah ini, apakah ini emang dikasih pintu buat tembus ke kamar mandi yang di luar tadi, atau emang ini nggak ada pintunya gitu, saya kurang tahu ya. Yang jelas di video ini tuh begini gitu. Oke, lanjut. Sebelahnya itu ada balkon. Nah, jadi eh, apa namanya? Kalau saya sih seneng banget ya kalau misalkan kamar tuh ada balkonnya gitu. Jadi bisa buat kita nongkrong-nongkrong gitu kan. Nongkrong-nongkrong di pagi hari habis bangun tidur gitu. Ngopi-ngopi cantik di balkon gitu sama pasangan gitu kan sama suami. Tuh, jadi enak gitu sambil mandang-mandangin sekeliling rumah, depan rumah gitu. Ini sih asri banget ya lingkungannya. Nah, ini sekeliling apa kamarnya begini ya. Nah, kita ke koridor lagi. Kita sudah selesai virtual tour-nya ya. Jadi segitu aja ruangannya yang ada di lantai 2. Oke, jadi apa namanya ini hmm, kira-kiranya begitu yang ada di lantai 2 apa sih nggak jelas banget. Udah intinya begitu ya, intinya begitu ruangan-ruangan yang ada di lantai 2 segitu doang. Kita turun lagi. Oke, jadi segitu dulu aja videonya, virtual tour-nya sampai sini aja. Terima kasih yang sudah menonton. eh Jangan bosan-bosan ya, tonton terus video-video saya gitu kan untuk mengembangkan channel saya gitu kan ya. Dan jangan lupa juga di like, di komen gitu ya. Ini sih bisa jadi inspirasi banget nih buat kalian yang lagi nyari desain apa interiornya tuh kayak gimana gitu. Ini bisa jadi inspirasi gitu kan. Dan yang buat lagi nyari-nyari rumah juga ini juga bisa buat jadi inspirasi gitu. Ada tipe rumah tipe baru di Harvest City begitu. Nah, oke deh. Jadi sekian dulu aja saya virtual tournya. Semoga video ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Saya pamit dulu. Dadah, bye-bye.